bersama dan selamat siang. Sebagai umat yang beriman, tentunya pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Yang Kuasa atas kasih karunia, diberikan kesehatan, sukacita dan boleh hadir di tempat ini untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2022. Tentunya Bapak-bapak menjadi sekalian bertanya, apa makna Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan? Peringatan Hari Pahlawan ini kami lakukan dengan perenungan yang mendalam, dengan bertanya yang pertama, kenapa kita merayakan Hari Pahlawan atau memperingati Hari Pahlawan? Coba kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Kenapa kita merayakan atau memperingati Hari Pahlawan? Mungkin kebanyakan jawabannya apabila kita pada generasi muda, karena memang sudah ada program pemerintah, ada KKN. Kemudian untuk apa kita memperingati jasa-jasa pahlawan? Mungkin kebanyakan jawabannya yang formalitas saja, upacara. Inilah satu pertanyaan yang bergejolak di dalam kami. Yang kedua, masih ada pahlawan di negeri ini di era sekarang ini? Masih ada pahlawan? Yang ketiga, siapa yang layak disebut sebagai pahlawan di era sekarang? Kalau dulu indikator seorang pahlawan, dia rela mengorbankan jiwa dan raga tanpa pamrih. Mungkin banyak pahlawan yang tidak dimakamkan di taman pahlawan. Pahlawan tidak dikenal. Saya kira itulah yang pertama mendapat posisi terhormat di hadirat. Kalau pahlawan yang ada mungkin di taman pahlawan, setiap tahun mereka mendapat penghormatan dari. Kemudian pertanyaan berikutnya yang paling mendalam, apakah pahlawan itu bisa diciptakan seperti kita menciptakan robot, menciptakan teknologi yang tidak ada jiwa dan rohnya, tidak ada spiritnya? Bisa kita menciptakan pahlawan? Ternyata pahlawan tidak bisa diciptakan. Pahlawan hanya bisa dilahirkan. Dia lahir dari seorang yang mempunyai benih-benih ilahi. Karena pahlawan itu dilahirkan oleh Tuhan untuk membela bangsa, untuk memerdekakan bangsa. Dari pertanyaan kita, kami ingin membuat perbedaan peringatan Hari Pahlawan. Kami tidak tetap upacara kematian pahlawan. Kami tidak melakukan upacara pengibaran bendera yang hanya formalitas. Kita lupa betapa besarnya jasa-jasa pahlawan itu. Tidak mungkin kita seperti ini tanpa pengorbanan para pahlawan kita. Oleh karena itu kami menghadirkan di sini Bapak-bapak kita. Oleh karena itu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kami yang masih hidup, dua veteran yang ada pada hari ini. Tepuk tangan. Adalah senior kami, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Rahmat Sendiri. Satu-satunya senior kami yang hadir. Ada beberapa senior kami yang takut, tapi mereka takut karena mungkin ya ada sesuatu. Tapi beliau berani datang ke sini. Tepuk tangan. Beliau ini adalah salah satu pahlawan kebenaran di zaman ini. Siapakah yang pantas kita sebut pahlawan? Mohon maaf, apakah petinggi-petinggi negara ini pantas mendapat gelar pahlawan? Kenapa? Karena mereka meraih kekuasaan
kebenaran itu sudah terdegradasi. Seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa lagi. Yang berkuasa adalah uang. Sehingga pahlawan mereka adalah uang. Pahlawan mereka adalah beki. Pahlawan mereka adalah kekuatan massa. Pahlawan yang sebenarnya adalah pahlawan yang punya benih-benih ilahi. Pahlawan yang mencintai rakyatnya setulus hati, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Siapakah di negara kita ini, di masyarakat kita yang membutuhkan pahlawan? Apakah mereka yang ada di rumah-rumah mewah, sementara di sekitarnya rumah-rumah kumuh? Prihatin. Yang merindukan pahlawan saat ini adalah mereka-mereka yang termarginalkan, mereka-mereka yang miskin, kelaparan di tengah-tengah bergelimangnya kekayaan di negeri ini. Itulah yang merindukan pahlawan. Sehingga paslon ini lahir dari keterpanggilan itu. Ya, karena di dalam dirinya ada benih tilah. Benih tilah inilah yang membuat dia mencintai rakyatnya, rakyat yang terpinggirkan. Oleh karena itu momen 10 November 2024 ini bukan peringatan pahlawan biasa-biasa. Kami yakin Anda yang datang ke sini bukan digerakkan oleh undangan, bukan digerakkan karena mendapat kaos atau makanan yang sekedarnya, tapi karena ada di dalam diri Anda benih-benih ilahi. Oleh karena itu hari ini kita lahir pahlawan-pahlawan baru di era modern ini dari gedung juang. Kemudian, kenapa ini bisa terrealisasi? Karena ada seorang cucu pahlawan. Kami tidak punya dana, tidak mereka tidak punya uang untuk datang ke sini aja naik ojek itu. Ada seorang cucu pahlawan yang merespon ide ini, yang beliau tidak mau disebut nama. Pahlawan tidak dikenal. Ya karena dalam benih, di dalam video ada benih pahlawan dari rakyat. Oleh karena itu, hal ini kami sampaikan. Terima kasih kepada senior kami, kita proklamikan bahwa 10 November 2024 adalah catatan baru, sejarah baru di Jakarta telah lahir pahlawan. Sekian, terima kasih.